Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran sejarah Indonesia. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar dan maju tidak hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, ketika bangsa itu mampu mengatasi tantangan, hambatan, dan meresponnya dengan solusi yang tepat, ketika bangsa tersebut berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi, bangsa itu semakin berkembang dan maju. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana respon bangsa Eropa saat kegiatan ekonomi mereka terhambat karena kebijakan Turki Utsmani menutup kota Konstantinopel dari pedagang-pedagang Eropa. Nah, ini peta rute penjalanan samudera bangsa Eropa yang akhirnya sampai ke Indonesia. Pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat atau yang kita kenal dengan Timur Tengah terputus. Nah, hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalannya sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Sehingga melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Nah, kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Nah, bagaimana kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Nah, pertama itu adalah Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Nah, ini dari kebangsaan Portugis pada tahun 1511. Kemudian disusul pada tahun 1521, Sebastian de Elcano dari kebangsaan Spanyol berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol melewati Tidore, Maluku, Timor, dan menyeberangi Samudra Hindia. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 1579, yang dipimpin oleh Sir Francis Drake berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate yaitu Baabullah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman, tiba di Banten pada tahun 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Nah, ini adalah kebangsaan Belanda. Kemudian pada tahun 1602 di bawah pimpinan James Lancaster, yaitu berkebangsaan Inggris, yang melakukan pelayaran ke Indonesia sehingga kapalnya sampai di Aceh. Kemudian pada tahun 1770 di bawah pimpinan James Cook, pelaut terkenal Inggris, setelah melakukan pelayaran ke Australia, singgah di Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Nah, ini beberapa tokoh yang sampai ke wilayah Nusantara. Nah, bagaimana kronologi lengkapnya? Kalian simak sampai selesai videonya ya. Nah, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali berhasil datang ke Indonesia adalah dari kebangsaan Portugis. Nah, bangsa Portugis telah berhasil mencapai India Calicut pada tahun 1498,
di mana bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ini, tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Nah, Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Nah, ini salah satu tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Nah, di sini Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur saja, yaitu Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat, yaitu daerah Pajajaran. Nah, pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Nah, kemudian terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. Pertama, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Kemudian yang kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Yang ketiga ada Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Nah, ini isi dari Perjanjian Sunda Kelapa tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran. Kemudian pada awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi Perjanjian Sunda Kelapa. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah, di mana pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Nah, sejak saat itu Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta, yang dimana artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Kemudian kita lanjut kepada masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai Indonesia di Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Nah, di mana ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magalhães pada tahun 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Nah, di mana rombongan Magalhães diterima baik oleh Raja Cebu, sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Macan. Nah, persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal oleh Spanyol, sebab dalam peperangan ini Magalhães terbunuh. Dengan meninggalnya Magalhães, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao. Akhirnya sampailah di Maluku pada tahun 1521, di mana kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya,
Kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Nah, sebelum terjadinya perang besar, akhirnya diadakanlah Perjanjian Saragossa yang terjadi pada tanggal 22 April 1529 yang isinya sebagai berikut. Nah, di mana Perjanjian Saragossa mempertegas Perjanjian Tordesillas tahun 1494, di mana isi dari Perjanjian Saragossa itu pertama adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Nah, itu dari Perjanjian Saragossa. Nah, sebelum adanya Perjanjian Saragossa itu sudah adanya tadinya Perjanjian Tordesillas. Nah, Perjanjian Tordesillas ini adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas yang dimana sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol. Nah, pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugis sepanjang suatu meridian sepanjang 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde atau lepas pantai barat Afrika. Kemudian sekitar 39 derajat 53 menit bujur barat. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Nah, ini Perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis. Kemudian kita lanjut kepada masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon. Nah, di mana ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Nah, mulai tahun 1585 Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, di mana dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, kemudian menyusuri Samudra Hindia, sampailah di Selat Sunda, kemudian di Banten. Nah, pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1605, di mana kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Yang selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanannya ke timur. Akhirnya sampai di Bali, rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Nix dan van Wilwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1558. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah, yaitu lada, dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku.
Dengan keberhasilannya rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah, mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Nah, setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Alden Barnevel menyarankan untuk membentuk Paserikatan Dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Kemudian pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Company atau yang kita kenal dengan VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. Nah, di mana VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francois Winters. Nah, di mana tujuan dibentuknya VOC ini atau Verenigde Oost-Indisch Company itu adalah pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor. Nah, kemudian kita lanjut kepada masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah, karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Nah, rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Nah, oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Nah, banyak tuh anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Nah, dari pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India setelah dia sampai di India. Kemudian Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau yang disingkat dengan EIC. Nah, itu ya nanti kongsi dagang kalau dari Belanda namanya VOC. Kalau dari Inggris namanya EIC, East India Company. Nah, dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Pulau Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Nah, oleh karena itu, pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Prancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Kemudian pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara
pedagang Inggris dengan Banten. Nah, hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Nah, selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Sehingga abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti di Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Nah, ini periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sebagai berikut. Nah, yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, orang Eropa yang datang pertama kali Indonesia adalah dari bangsa Portugis. Nah, pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil sampai di Malaka. Kemudian pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Nah, kemudian bangsa Eropa selanjutnya setelah bangsa Portugis adalah bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian de Elcano berhasil sampai ke daerah Maluku. Kemudian bangsa Eropa berikutnya adalah bangsa Belanda. Nah, pada tahun 1596 Cornelis de Houtman berhasil sampai di Banten. Kemudian pada tahun 1558 Jacob van Nix juga berhasil dan disambut baik di daerah Banten. Kemudian bangsa Eropa yang berikutnya adalah dari bangsa Inggris. Nah, pada tahun 1612 di bawah pimpinan Sir James Lancaster berhasil sampai di Banten. Nah, ini adalah periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.